العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الولي المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله والحمد لله رب العالمين. Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang direjam. Dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan Sang Pencipta bagi sekalian alam. Yang berbahagia jamaah pengajian kitab Al-Hikam. Alhamdulillah pada pagi hari ini ada kelambatan lebih kurang setengah jam karena ada tetamu yang datang dari jam 3 pagi tadi, kemudian sampailah pagi hari ini, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat menyambung untuk meneruskan pengajian kitab Al-Hikam di kata mutiara yang ke-11, yaitu kita akan mengkaji tentang tidak boleh riya atau tidak boleh pamer pada ibadah. Muslimin dan muslimah, bila kita selalu mengingati bahwa hidup kita dihidupkan oleh Allah, kuatnya juga diberikan kekuatan oleh Allah, sehatnya juga dari Allah, insya Allah kita tidak mudah untuk terpedaya mengakui bahwa amal itu dari diri kita. Tapi kita akan selalu ingat bahwa amal itu dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kita harus menunjukkan kepada orang lain, itu bukan karena memamerkan, tapi karena kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana seseorang yang punya baju baru, awal memakai baju baru adalah karena ingin dilihat oleh orang, dan itu wajar karena dalam diri kita ada nafsu. Namun ilmu kita akan mengingatkan bahwa
kita memakainya adalah karena mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, bezanya bukan terletak pada baju barunya, tapi bedanya adalah terletak pada tujuan dan niat di hatinya. Oleh itu, ada ulama khususnya Syekh Abil Hasan Ali Asyazili dalam pengasas Thariqah Syaziliyah itu kendaraannya juga bagus, bajunya juga bagus, dan selalu memakai yang bagus. Kenapa demikian? Karena supaya selalu merasa puas dengan pemberian Allah, maka yang diberikan oleh Allah dipakainya sebagai tanda syukur kepadanya. Bahkan Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan demikian. Artinya mengajarkan bahwa syukur kita kepada Allah dengan menampakkan pemberiannya untuk kita jadikan sebagai jalan ibadah kepadanya. Karena semua itu perlu latihan, bukan seketika. Maka dalam teori kitab Al-Hikam diungkapkan di kata mutiara yang ke-11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idfin wujudaka fil ardil humuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitaju, yang artinya tanamkanlah wujudmu dalam bumi yang sunyi sepi, karena sesuatu yang tumbuh dari benda yang belum ditanam tidak sempurna hasilnya. Kata mutiaranya pendek, yang insya Allah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya khususnya yang menyampaikan dan muslimin muslimah yang ikut mengaji dan mendengarkan, semoga Allah Ta'ala berikan kefahaman. Sebelum saya meneruskan dengan kajian di bawahnya, terlebih dahulu penjelasan secara langsung kepada muslimin dan muslimah dengan membuat perumpamaan benih. Benih itu apabila tidak ditanam di tanah, maka ia tidak akan dapat tumbuh, keluar ranting, dahan, maupun buahnya. Apabila dia ditanam di dalam tanah, dan tanahnya juga subur, maka akan keluar dahannya, keluar rantingnya, daunnya, bunganya, dan juga buahnya. Itu sekadar perumpamaan. Kita itu minta maaf, jangan terlalu takut direndahkan oleh orang atau bahkan dihinakan oleh orang. Apabila tujuan kita lillahi ta'ala, mencari ridhonya Allah, walaupun dalam pandangan orang awam rendah, dalam pandangan orang memandang itu hina, insya Allah tetap ada kekuatan dalam diri kita yang berupa keikhlasan yang tertanam di dalam hati kita. Maka jangan haus dengan pujian orang. Ini nasihat untuk diri saya sendiri juga. Tapi selalulah puas dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hidup kita ini bukan senangnya tergantung orang lain atau bahagianya tergantung orang lain. Jika orang lain memuji baru kita senang. Jangan, dan semoga tidak demikian. Tapi kebahagiaan kita berawal dari niat dan ketulusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu kadang kita dengan Allah senyum bahagia, tapi kadang kita dengan Allah itu takut, ya.
Karena satu dosa, ya, baik itu lahiriah maupun batiniah kita. Yang keduanya takut banyaknya pemberian Allah itu tidak seimbang dengan syukur kita kepadanya. Padahal di dalam Al-Quran Allah menyebut tentang nikmat yang diberikan itu manusia tidak akan mampu menghitungnya. Karena teramat banyaknya kurniaan yang diberikan sampai manusia itu tidak mampu menghitungnya. Baginda Rasul kita Muhammad SAW pun menyebutkan sebaik-baiknya orang berdoa itu Alhamdulillah. Umpama tidak hafal banyak doa yang panjang-panjang, hafalnya hanya Alhamdulillah saja, itu sebaik-baik doa. Afdhalud doa huwa Alhamdulillah. Nah, di sebalik itu ternyata Allah berjanji kepada orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Berarti dengan jalan syukur itu otomatis apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kemudian disyukuri akan ditambah oleh Allah. Itu dalam bentuk apa saja, termasuk dalam urusan harta benda. Hanya kita harus tahu bahwa syukurnya orang yang berharta berarti menggunakan hartanya di jalan Allah. Syukurnya orang yang berilmu berarti mengajarkan ilmunya di jalan Allah. Syukurnya orang yang punya tenaga digunakan tenaganya di jalan Allah. Oleh itu, seseorang berbeda-beda dalam mengapresiasi syukurnya kepada Allah Ta'ala. Dan sebaik-baik doa adalah Alhamdulillah, karena ungkapan syukur Alhamdulillah itu adalah satu pujian kepada Allah, dua terima kasih kepada Allah, tiga harapan untuk mendapatkan tambahan dari yang telah dikurniakan oleh Allah. Sistem itu akan berjalan seperti contoh dalam rumah kita itu ada lampu, ada kipas. Untuk menghidupkan lampu dan kipas ada switch, ya, atau Indonesianya sebut skakel. Switch itu kita tekan, on, lampu on. Kita tidak perlu memanjat bumbung ataupun seling rumah kita, tapi kita cukup tekan switchnya, itu lampu akan nyala, kipas akan bergerak. Nah, dalam sistem ketuhanan yang diajarkan dan yang disampaikan melalui Al-Quran, salah satunya adalah sistem syukur. Orang itu bersyukur kepada Allah, itu pasti akan ditambah oleh Allah. Sebagaimana orang menekan switch atau menekan skakel, otomatis walaupun dia tidak memanjat ke ceiling ataupun ke plafon rumah, lampu yang ada di plafon rumah akan menyala. Kadang jaraknya juga jauh. Mungkin lampu itu di pagar rumahnya, tapi switchnya ada di dalam rumah. Demikianlah sebagai perumpamaan pendekatan bahwa syukur itu akan menambah rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dihubungkan dengan kata mutiara ini, idfin wujudaka fi ardil humur. Kuburkan atau tanamlah wujudmu dalam bumi yang sunyi sepi. Wujud ini bermacam-macam. Wujud kita sebagai manusia secara fisik, ataupun wujud amal kita dari kesempatan, kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu ditunjuk-tunjukkan. Karena apabila kita tunjukkan, tapi tidak ada dasar yang tertanam di dalam hati kita yang berupa niat dan keikhlasan, ia mudah untuk goyang,
mudah untuk tumbang, mudah untuk tercabut. Terus bagaimana? Biarlah ia tertanam terlebih dahulu, tidak nampak, seperti benih itu tadi. Orang tidak nampak, yang kelihatan adalah tanahnya, karena benih berada di dalam tanah. Tapi proses berikutnya, dia akan nampak, dan nampaknya itu kuat, sebab punya akar yang dalam di dalam tanah tersebut. Demikian untuk penjelasan awal, dan saya teruskan dalam kajian yang tertulis, di mana pengertian kalam hikmah ini: satu, hamba Allah yang sedang berjalan dengan amal ibadahnya untuk menghampiri diri kepada Allah dengan makrifat kepadanya. Salah satu dari syarat-syarat sampainya kepada tujuan tersebut ialah tawadhu. Apa tawadhu? Yakni tidak bermaksud apabila berusaha supaya masyhur, dikenal orang dan disebut orang namanya di mana-mana. Ia wajib menguburkan dirinya dalam bumi yang sunyi sepi. Maksudnya, ia wajib tidak menonjolkan dirinya pada jalan-jalan atau sebab-sebab yang mendatangkan kemasyhuran. Ditahannya dirinya dari mencapai pangkat dan kedudukan, kursi dan jabatan, dan lain-lain sebagainya yang membawa tersiar namanya kemana-mana. Kenapa demikian? Jawabnya tidak lain sebab menyembunyikan diri dalam sikap dan perasaan adalah membantu atas terwujudnya ikhlas yang hakiki dan sempurna. Tetapi apabila keinginannya dan ambisinya supaya dikenal orang dan menarik perhatian orang karena maksud yang tidak baik, diantaranya yang bersifat pribadi, maka hal keadaan ini akan dapat memutuskan hubungan dengan Allah disebabkan keikhlasannya telah berkurang, apalagi kalau rusak sama sekali. Ini penjelasan yang pertama oleh Kiai Muhibbuddin Wali. Muslimin dan muslimah yang dikasihi dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses awal mengendalikan nafsu. Karena nafsu itu ingin pamer, ingin menunjuk-nunjuk, ingin menampakkan. Tapi kita punya hati, di mana hati itu akan lebih berhati-hati dalam melangkah. Sehingga dihabarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, setiap saat, bukan hanya setiap hari, setiap saat ini akan ada dua bisikan. Satu, bisikan yang datang dari malaikat, yaitu membisikkan kita supaya selalu waspada untuk berhati-hati dan selalu berbuat kebaikan. Bisikan yang sebelah yaitu bisikan syaitan. Bisikan syaitan ini arahnya adalah ke nafsu. Bisikan malaikat arahnya ke hati. Dan dua-duanya ini adalah Allah format ada dalam diri kita. Kita ada hati, kita juga ada nafsu. Antara keduanya saling tarik-menarik. Bisikan malaikat menarik hatinya, bisikan syaitan menarik nafsunya. Mana yang lebih kuat? Jika yang lebih kuat, dan semoga yang lebih kuat adalah hatinya, dikuatkan dengan zikirnya, maka dalam dunia thariqah setiap hari diwajibkan untuk zikir, dan zikirnya mengikuti yang telah diajarkan dan ditalkinkan oleh gurunya untuk membersihkan hati dan juga menguatkan hati. Supaya dan semoga saat bertemu dengan nafsu, hati lebih kuat, hati lebih dewasa, hati lebih panjang jangkauan cara berpikir dan wawasannya. Sehingga untuk mengendalikan nafsunya itu lebih mudah. Contoh, mengendalikan nafsu lebih mudah bukan berarti menghalang, tetapi mengarahkan.
Seperti nafsu yang diumpamakan anak kecil. Kita tidak menghalang anak kecil itu untuk bermain. Karena memang dunianya anak kecil adalah permainan. Akan tetapi kita arahkan supaya bermain dengan mainan yang tidak membahayakan. Dan kita arahkan, kita pandu supaya bermain di waktu yang telah ditentukan. Karena ada waktunya untuk mandi, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk tidur. Bukan karena dihalangi, tapi dipandu supaya tidak terbabas, supaya tidak terlepas. Begitu juga kita mengendalikan nafsu kita. Manusia perlu makan, nafsu ingin makan, ya kita kasih makan. Nafsu kita ingin punya pakaian yang bagus umpama. Nafsu kita ingin jalan-jalan melihat keindahan dunia. Dan keinginan-keinginan nafsu yang lainnya. Tidak dihalang, tapi diarahkan. Tidak dihalang, tapi ditunjukkan. Tidak dihalang, tapi dipandu. Ya. Dan semuanya dalam hukum Islam, semua yang diinginkan oleh nafsu ada jalan keluarnya. Ya. Maka kita akan ketemu perkara yang diharamkan dan yang dihalalkan. Itu dari semua keinginan nafsu. Contoh ya, lapar ingin makan. Ini contoh yang mudah. Allah Ta'ala menguji ada yang diharamkan dari jenis makanan, ada juga yang dihalalkan. Begitu juga dalam bentuk nafsu apa saja, Allah Ta'ala telah membuatkan saluran yang halal dan Allah telah menguji manusia dengan yang haram. Semoga ya, saya muslimin dan muslimah dalam mengendalikan nafsu selalu terarah kepada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang punya kehendak dan memberikan kehendak kepada manusia, tetapi tidak memberikan jalan keluar kepada manusia. Mustahil. Pasti Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Ya. Dan jalan keluarnya adalah yang dibenarkan oleh Allah. Tapi juga ada jalan yang tidak dibenarkan. Yang tidak dibenarkan itu sifatnya adalah ujian, menguji kepada kita. Maka kita tidak layak untuk bertanya kepada Allah, kenapa? Ya, contoh arak itu diharamkan. Ya karena untuk menguji. Kenapa ada binatang yang diharamkan? Padahal ada di sekeliling manusia seperti khinzir ataupun babi. Kita tidak perlu mengatakan ataupun komplain. Kalau diharamkan, kenapa diciptakan? Kan lebih baik diharamkan itu nggak usah diciptakan. Salah. Ya. Kata-kata yang tidak beradab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dunia dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai ujian, mesti akan ada dua. Jalan haram dan jalan yang dihalalkan. Yang dihalalkan itu adalah jalan keluarnya nafsu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Jalan yang haram adalah ujian bagi manusia memperturutkan nafsunya ataupun mengendalikan kepada nafsunya. Nah, peringkat awal untuk mencapai keikhlasan, ya, manusia diuji oleh Allah dengan nafsunya dan manusia diuji oleh Allah dengan persekitarannya. Karena andaikan nafsu kita itu masih menginginkan, ya, ingin menampak kebaikan yang dilakukan, mari jom flashback bahwa kita hidup itu dihidupkan oleh Allah, nggak bisa hidup sendiri. Kita kuat juga Allah yang kasih, kita sehat juga Allah yang kasih. Rizki, harta benda Allah yang kasih. Sedangkan kita itu dapat beramal kebaikan tidak mungkin dari diri kita sendiri. Puan-puan boleh sembahyang,
pagi atau sholat duha yang sebentar tadi. Jika dievaluasi, dikaji, diteliti akan menemukan bahwa Allah yang tolong. Tanpa itu, yang dapat beramal dengan hartanya, dievaluasi, dikaji, diteliti, pasti akan menemukan Allah yang kasih. Sehingga kita boleh beramal dengan harta kita. Ilmu juga demikian. Dan apa saja, jika kita kembalikan, pasti akan menemukan Allah yang punya peranan. Semoga kita ingat seperti itu, apa yang akan kita banggakan. Ya. Kalau kita perlu bangga, itu bukan membanggakan diri kita, tapi kita bangga dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muslimin dan muslimah, antara pamer, riya dengan syukur, ini bedanya tipis. Dan saya percaya jamaah-jamaah yang bersama-sama dalam pengajian Al-Hikam ini ataupun pengajian hatiku yang saling ingat mengingatkan ini sudah sedikit demi sedikit boleh mengawal dan boleh mengenal mana syukur, mana pamer, mana syukur, mana riya. Apa bezanya apabila diucapkan? Syukur itu sandarannya Allah, riya itu sandarannya dirinya. Riya itu membesarkan keakuannya, sedangkan syukur membesarkan Tuhannya. Insya Allah, lisan kita selalu basah menyebut nama Allah, hati kita selalu zikir, ingat Allah. Apapun yang kita lakukan, lebih condong rasa syukur kita kepada Allah, bukan keakuan yang terlalu besar yang menyebabkan kita riya ataupun ujub ataupun menunjuk-nunjuk. Berarti seseorang itu perlu guru, perlu zikir, perlu thariqah. Itu adalah salah satunya supaya dalam menggunakan yang kita ada bukan menjadikan kita sombong, riya, ujub, bangga, pamer, ya, menunjuk-nunjuk. Tapi sebaliknya, yang kita terima dan yang kita gunakan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin tambah kuat ingatan kita kepada Allah, dan semakin tambah syukur kita kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila seorang hamba Allah memang sudah masyhur sejak semula, dan kemudian barulah ia mulai berjalan atas jalan yang telah diatur oleh ulama tasawuf demi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajibannya adalah tawadhu dan tidak berlaku sombong kepada siapapun juga. Apabila ia berpangkat tinggi atau kaya besar atau memegang peranan penting dalam masyarakatnya, bersikap tidak merasa tinggi dirinya, tidak sok pada kedudukannya, tetapi ia beranggapan bahwa yang lebih baik padanya ialah meninggalkan apa yang telah ada padanya berupa kedudukan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, ia tidak boleh gegabah dan cepat-cepat mengambil keputusan tanpa berpikir antara maslahah, yakni kebaikan, dan mafsadat, yakni keburukan, dan tanpa musyawarah dengan gurunya, yang betul-betul menuntunnya kepada jalan yang baik itu. Apalagi kalau ia mengambil suatu keputusan untuk meninggalkan hal-hal di atas tanpa keizinan dari Allah. Tetapi apabila kebalikannya, di mana kenyataan membuktikan bahwa ia harus meninggalkan sebab-sebab yang mendatangkan masyhur dan tersiarnya itu, dan ia pun berusaha agar tidak begitu menjadi perhatian orang lain demi untuk mencapai keikhlasan yang hakiki, maka tidak apa-apa. Demikian saya jelaskan. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Dalam bahasa Jawa itu ada faktor bejo, ya.
dalam bahasa Melayunya nasib baik. Orang pandai kalah dengan orang yang bernasib baik. Maka ada kalanya orang pandai dalam urusan ekonominya kalah dengan orang yang tidak pandai. Dalam arti ketika di sekolah itu tak pandai, tapi dalam episode kehidupannya dia jadi orang kaya karena nasibnya baik. Ya, baik dalam kacamata lahiriah memandang. Sedangkan yang pandai, yang cerdik, ya, ketika di bangku sekolah, hidupnya dari kacamata lahiriah memandang susah, miskin, serba kurang. Nah, antara nasib baik dengan kepandaian. Ini kadang berjalan dalam kehidupan seseorang yang menjadikan seseorang lena ataupun menjadikan seseorang putus asa. Sudah merasa berusaha, tapi nasibnya tidak baik. Boleh jadi orang itu jatuh pada putus asa. Tapi ada orang yang usahanya tidak begitu gigih, modalnya tidak begitu banyak, kepandaiannya juga tidak seberapa, tapi beruntung. Itu juga menguji kepada manusia kadang jatuh kepada lena. Ya. Maka kedua-duanya itu berhadapan dengan ujian. Orang yang sudah berusaha tapi belum diberi oleh Allah Ta'ala, boleh jadi orang itu akan putus asa. Orang yang usahanya tidak seberapa tapi berjaya, boleh jadi orang itu akan sombong atau lega ataupun lena. Nah, terus bagaimana dua suasana ini kita menyikapinya? Kalau memang atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita itu mulia dengan sebab-sebab yang Allah Ta'ala telah atur sebelumnya, contoh anak orang besar, ya, belum apa-apa karena dia anak orang besar, maka dihormati, disanjung, kalau bersalaman dicium di tangannya. Padahal itu adalah dari orang tuanya, bukan dari dirinya. Nasibnya memang sudah baik. Ya. Dari kacamata melihat memang dia bernasib baik. Ya, anak orang terhormat, ya, anak orang kaya. Sehingga dari mulai lahirnya itu orang sudah menghormati dia. Berarti nasib baiknya ini menjadi ujian baginya. Apakah dia akan sombong atau justru dia akan sedar dan dalam kesadarannya itu dia tidak membanggakan dirinya, tapi dia selalu mengingatkan dirinya untuk syukur kepada Tuhannya. Kalau tidak dapat begitu, nasib baiknya tidak dapat memimpin dia untuk syukur kepada Allah. Dalam nasihat yang kedua ini, dia harus berusaha untuk melepaskan dirinya dari nasib baiknya itu atau dari keadaannya itu supaya dia dapat mengajar kepada nafsunya. Sebagaimana kisahnya Malik bin Dinar. Malik itu kalau bahasa kita raja, dinar itu harta. Untuk mengajar nafsunya, dia tinggalkan kedudukannya dan dia tinggalkan kekayaannya. Supaya nafsunya tidak membara. Kalau harus dilakukan dengan cara itu untuk menyelamatkan hatinya, lakukan. Tidak apa-apa. Tapi jarang yang berani dengan nekat atau tekad yang demikian.
kebiasaannya adalah melatih. Yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala tetap diterimanya dan dilatih dirinya untuk mengecilkan keakuannya. Dilatih dirinya untuk tidak bangga, sombong, ataupun ujub dengan cara memulangkan, menyambungkan baik ingatannya maupun keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya buatkan contoh pendekatan kita terhadap anak kita, ya. Biasanya kita itu banyak belajar dari anak kita, pun juga mengajar kepada anak kita. Anak kita ini di usia belajar, ya. Kemudian selalu terpedaya di usia belajarnya itu terpedaya dengan handphone umpama, ataupun terpedaya dengan mainan sesuai dengan kedewasaan umurnya. Kadang kita sebagai orang tua mengambil keputusan sesuatu yang memperdayakan anak kita ataupun boleh menjadi sebab tidak konsentrasi anak kita pada belajarnya, kita ambil, kita lepaskan, kita pisahkan atau kita jauhkan. Walaupun satu ketika dia perlu, kita kasihkan lagi. Kadang saat kita tidak bisa untuk melepaskan diri kita dari sebab yang menjadikan kita sombong, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita dengan caranya. Sama ada karena kesombongannya itu adalah dengan hartanya, Allah cabut hartanya. Kalau kesombongan itu dengan kedudukannya, Allah Ta'ala ambil kedudukannya. Kalau kesombongan itu adalah dari kehandsomannya atau keayuannya, Allah Ta'ala ambil. Ini cara Allah Ta'ala supaya orang itu tidak terlalu membesarkan keakuan dan akhirnya besar kesombongannya. Tentu kita tidak berharap dengan cara Allah Ta'ala yang demikian. Artinya mungkin kita akan guncang hati kita yang asalnya hidup dalam kaya raya, kemudian kekayaannya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun ada kisah dalam Al-Quran tentang orang kaya, kemudian Allah Ta'ala ambil kekayaannya. Seperti Nabi Ayub, sehat, Allah Ta'ala ambil sehatnya. Karena itu pangkatnya para nabi, tentu tidak mengguncangkan imannya. Tapi kalau itu peringkatnya orang awam yang biasa hidup senang, kaya, kemudian diambil oleh Allah, mungkin boleh jadi seseorang itu beban, ya, dan tertekan dalam hidupnya. Semoga tidak demikian. Mari sekarang ini kita latih, ya. Kita latih diri kita menyambung semua pemberian adalah dari Allah dan juga milik Allah. Yang kedua, selalu kita gunakan pemberian itu untuk fisabilillah, di jalan Allah. Memang awalnya berat, ya, awalnya berat. Tapi insya Allah, ya, bila kita awali dan kita latih dan kita teruskan, hidup ini akan bisa menikmati dan akan terasa ringan. Sebab apa? Hari esok umpama belum diserahkan oleh Allah ke kita, jangan kita dibebani hari esok, tapi kita lakukan yang mampu kita lakukan di hadapan Allah di hari ini. Dan kita nikmati hari ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esok diserahkan oleh Allah Ta'ala harinya, kita pun menikmatinya, kita pun terima dengan lapang dada, kita pun berusaha dengan daya upaya dan kemampuan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, apabila ia tidak melaksanakan ajaran di atas tetapi tumbuh juga kecintaannya kepada Allah, maka hasil yang diperdapat ini
walaupun bagaimana pada umumnya tidak akan sempurna. Sebab benih tanaman apabila tidak ditanam di dalam bumi, meskipun ia tumbuh juga, pertumbuhannya itu tidak sempurna. Bahkan mungkin tumbuh tanaman itu lemah dan kerdil, daunnya kuning, tidak berseri, dan tentulah tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan apabila benih itu sama sekali tidak menumbuhkan tanaman, maka tidak mustahil pada adat pada umumnya biji tersebut akan dimakan ayam, bebek, itik, dan sebangsa burung dan binatang-binatang lainnya. Demikianlah seorang hamba Allah apabila ia mengerjakan amal ibadah, sedangkan maksudnya supaya dikenal orang, maka sedikitlah kemenangan yang diperolehnya sesuai dengan besar kecilnya keikhlasannya. Karena itu sebagian ulama tasawuf berkata, ma'a'rafu rajulan ahabba ayyu'rafa illa dhahaba dinuhu waftaduha. Tidak aku kenal seorang lelaki atau manusia yang lebih mencintai agar ia dikenal orang, terkecuali agamanya telah hilang dan ia telah mendapatkan keaiban pada agamanya dan akhlaknya. Berdasarkan ini, maka sebagian ahli tasawuf menambah lagi, la yajidu halawatal akhirah man ahabba ayya'rifahun nas. Tidak akan dapat kemanisan akhirat seseorang yang lebih mencintai supaya ia dikenal oleh manusia. Jamaah kitab Al-Hikam yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Neraca awal ya, beramal kebaikan itu sudah baik ya, walaupun belum ikhlas. Neraca awal mau buat baik itu sudah bagus ya, walaupun karena orang ya. Maka jangan mudah kita menilai orang lain, tapi kita nilai diri kita. Jangan mudah kita pandang orang lain untuk mencari kesimpulan, tapi kita pandang diri kita untuk membuat kesimpulan. Saya selalu mengawali bahwa mau buat baik itu sudah baik, walaupun belum ikhlas. Teruskan. Karena ada konsep, jangan beramal menunggu ikhlas, tapi beramal terus sampai ikhlas. Ya. Pak Kiai atau Tuan Guru. Tuan Guru berguru dengan teman belajarnya. Dalam gurauannya itu awak zikir panjang selepas sholat itu karena ingin dilihat oleh murid-murid kamu. Awalnya berkata begitu. Kemudian dia menjawab, ya, awalnya memang begitu, ingin dilihat muridnya. Tapi kalau sudah saya lakukan terus, saya jadi lupa. Ketika saya lupa itulah ikhlas. Nah, kata-kata itu menunjukkan bahwa peringkat ikhlasnya seseorang itu awalnya ya ingin dilihat orang. Tapi kalau itu terus dilakukan, dia sampai lupa ingin dilihat orang. Saya ulang, lupa ingin dilihat orang. Ketika lupa ingin dilihat orang, maka muncullah keikhlasan. Dan itu bukan sekali dua, berkali-kali. Berkali-kali sampai lupa ingin dilihat orang. Ketika lupa ingin dilihat orang, ketika lupa ingin dipuji orang, maka masuklah ia dalam keikhlasan. Contoh, ya, puan-puan buat baik terhadap keluarga. Ya. Puan-puan buat baik terhadap anak, di sekolah dia antar, kemudian dikasih uang saku, nanti pulang dijemput. Apakah puan-puan melakukan itu ingin dipuji oleh anak? Tentu tidak. Kenapa? Karena merasa itu suatu kewajiban terhadap orang tua kepada anaknya. Begitu juga kita lihat orang-orang yang berada di sekitar kita ini. Awal kita lihat kalau orang itu adalah saudara, maka terpandang dia saudara kita.
Nanti ada peta. Ini saudara, ini tidak. Ini kawan, ini tidak. Coba kita besarkan. Walaupun ia bukan saudara kandung kita, tapi kita persaudarakan karena dia sama-sama umat Rasulullah SAW. Kemudian kita persaudarakan karena dia sama-sama orang Islam. Kemudian dipersaudarakan lagi karena dia itu juga hamba Allah. Yang kita merasa ada tanggung jawab untuk berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Sebagaimana kita punya rasa berkewajiban terhadap anak kita. Kalau sudah demikian, ya, insya Allah kita buat baik kepada siapapun bukan karena ingin dapat pujian. Tapi memang kita buat baik itu karena kewajiban kita disuruh oleh Allah untuk berbuat baik kepada siapapun. Dan berbuat baiknya kita bisa dengan tenaga, dengan harta kita, ataupun dengan ucapan lemah lembut kita, ataupun dengan akhlak kita. Maka saat seseorang tidak dapat merasakan kemanisannya akhirat, karena ia ingin dikenal oleh manusia. Apabila dibalik, orang itu akan mendapatkan nikmatnya akhirat kalau orang itu tidak ingin memamerkan atau menunjuk-nunjuk kepada manusia. Yang keempat, adapun manusia dalam menyembunyikan wujudnya terbagi kepada 3 macam. 1. Hamba Allah yang telah berkuasa atasnya kepastian yang mendalam tentang kamaliyah atau kesempurnaan Allah Ta'ala. Yakni perasaannya diliputi bahwa yang sempurna dalam segala hal adalah Allah. Selain Allah mempunyai kekurangan-kekurangan dan tidak ada satu makhluk pun yang sunyi dari kekurangan-kekurangan. Karena itu, meskipun ia orang kaya, besar, atau mempunyai kedudukan yang tinggi dan lain-lain sebagainya, semuanya itu hilang dari pandangannya dan perasaannya demi melihat kepada kekurangan-kekurangan dirinya. Ia melihat bahwa apa yang dipunyai oleh makhluk adalah terbatas dan lain-lain sebagainya. Karena itulah dia merasakan tenggelam dan terbenam di dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini menimbulkan kepercayaan yang kuat baginya bahwa semua yang ia dapatkan berupa kesenangan dan lain-lain adalah karena kurnia Allah dan kasih sayangnya. Dengan sebab itu, maka bersihlah ia dari rasa congkak dan sombong yang menimbulkan rasa lupa terhadap kekurangan diri sendiri. Yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala menurut kacamata ahli tasawuf sebagai tersebut dalam surah Nur, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Dan kalaulah tidak karena kemurahan Allah dan kasih sayangnya kepada kamu, tiadalah seorang pun di antara kamu yang bersih buat selama-lamanya. Tetapi Allah mensucikan orang yang dikehendakinya dan Allah itu Maha mendengar dan Maha tahu. Muslimin dan muslimah, balik-balik lagi, orang yang banyak zikir kepada Allah lah orang yang akan diliputi rasa kesempurnaan Allah Tuhan yang Maha Sempurna. Sekali lagi, orang yang banyak berzikir mengingati Allah lah yang akan diliputi dan dikuasai dirinya dengan rasa kesempurnaan Allah Tuhan yang Maha Sempurna. Oleh itu, jangan meremehkan zikir. Walaupun kita berzikir itu baru di lisan kita. Sampai Allah pun sebut dalam Al-Quran, wala zikrullahi akbar. Ingat Allah itu satu perkara yang besar, yang paling besar. Karena apa? Ia akan mengendalikan. Seseorang itu akan mampu dan diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk mengendalikan nafsunya dan mengendalikan keinginan-keinginan buruk dari kesan keinginan nafsunya. Apabila sudah mulai seperti itu, yang menguasai dirinya adalah kebesaran Allah. Yang ia rasakan adalah kesempurnaan Allah.
Dan ketika dia lihat dirinya adalah yang terlihat kekurangan-kekurangannya, maka kemampuannya untuk melakukan kebaikan, kemampuannya untuk beramal, kemampuannya untuk berbuat baik adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surah An-Nur ayat 21, ya, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahadin abada. Jika tidaklah karena kurniaan Allah kepadamu dan bukan karena rahmat Allah taala, mazaka minkum min ahadin abada, tiadalah seorang pun di antara kamu yang bersih selama-lamanya. Artinya bersih di sini karena ini hubungannya dengan tasawuf adalah hatinya bersih dari sifat-sifat tercela, bersih dari sifat-sifat mazmumah. Lahiriah dapat melakukan kebaikan juga dari pertolongan Allah. Hati bersih dari sifat yang tidak baik juga dari pertolongan Allah Ta'ala. Berarti apa yang ada yang dari diri kita? Tidak ada. Saat itu kita akan merasakan Allah segalanya. Saat itu kita akan merasa Allah maha sempurna. Saat itu kita tidak melihat atau tidak terlalu melihat kepada diri kita. Tak ubahnya ketika kita lihat diri kita adalah seperti mana robot, seperti mana wayang, ya, yang dijalankan oleh dalang, yang dijalankan oleh yang maha berkuasa. Ya. Dan di satu sisi muslimin dan muslimah, kita juga harus menggunakan potensi kita sebagai manusia. Artinya kalau sudah menyimpulkan saya itu seperti wayang, jadi saya nggak buat apa-apa salah. Ya, bagaimanapun juga kita seperti wayang yang dijalankan oleh dalang, kita diberikan kuasa oleh Allah Ta'ala dari sebagian kuasanya. Namanya dalam tauhid ikhtiar juz'iyah. Diberikan kuasa dari sebagian kuasa Allah Ta'ala yang dinyatakan dalam hidup kita adalah Allah Maha Kuat. Allah berikan kita kuat. Berarti kita kuat itu tanda kuasa Allah Tuhan yang Maha Kuat. Kita punya mata boleh melihat. Allah juga maha melihat. Kuasa Allah diberikan kepada kita dapat melihat supaya kita beriman kepada Allah bahwa Allah Tuhan yang maha melihat. Tinggal mengaplikasikan kepada yang lainnya. Boleh memegang, boleh berdiri, boleh berjalan, boleh mendengar, boleh melihat, boleh berbicara, boleh ya apa saja. Allah Ta'ala menzahirkan, Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya terhadap diri kita, dan kekuasaan itu Allah Ta'ala berikan sebagai jalan manusia untuk mengenal Allah dan sebagai jalan manusia membuktikan khidmatnya kepada Allah. Allah suruh makan, bagaimana kita akan boleh makan? Allah kasih kita tangan, Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita makanan. Tidak ada satupun yang bukan dari Allah. Tapi tenaga ini, ikhtiar ini kita gunakan. Dan ikhtiar itu juga adalah dari Allah. Maka bisikan-bisikan ketuhanan selalu menyertai perjalanannya orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Saya ulang. Bisikan-bisikan ketuhanan selalu menyertai orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Kali 3. Bisikan ketuhanan selalu menyertai orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Apa maksud bisikan-bisikan ketuhanan? Allah selalu mengingatkan kita di setiap perjalanan yang kita lalui. Supaya kita tidak mengakui dan supaya kita tidak mengaku-aku dengan keakuan, tapi kita selalu mengakui Allah dengan kesempurnaan dan kekuasaannya. Jadi ayat 21 surah An-Nur, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu mazaka minkum ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Dari kacamata tasawuf mengingatkan kita agar supaya memulangkan ke Allah dan merasakan kesempurnaan Allah dan membesarkan Allah, bukan membesarkan
keakuan dirinya, karena hakikatnya kita itu tidak mungkin ada dan pasti tidak ada jika tidak diwujudkan oleh Allah. Demikian untuk pagi hari ini. Untuk pembagian yang kedua tentang wujudnya manusia, kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, ya. Jenis yang kedua dengan jenis yang ketiga. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rizqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.